Oh, tidak tahu ya, tidak pernah cerita. Jadi pada tanggal 18-12 membawa saksi kepada Pak Kiflan, dia bilang bagaimana? Pak Kiflan mau dibunuh oleh Syanu, gimana? Coba jelasin. Tanggal 18 itu dia minta saya suruh datang, langsung minta ketemuan, karena Pak Kiflan ini mau dibunuh. Kata Iwan. Dia sebut siapa yang akan membunuh Pak Kiflan? Ya yang dibilang sama si Iwan itu cuma 4 orang itu aja. Siapa namanya sebutkan? Pak Wiranto, Pak Budi Gunawan, dan Dori Mere, berikut dengan satu lagi saya belum ini. Luhut Binsar. Oh, yang disebut 4 orang ini akan membunuh Pak Kiflan. Kata Iwan. Itu ngomongnya waktu ketemu ya? Iya. Bukan waktu ngajak ke Pak Kiflan. Oh, jadi langsung bahasanya diamprokin tuh apa nama itu? Diketemuin langsung disampaikan bahwa Pak Kiflan mau dibunuh oleh ini, makanya pengawal Bapak. Kurang lebih begitu. Betul ya, nggak salah ya? Saya sih nggak paranormal, nggak tahu, tapi merangkai saja ya. Itu kurang lebih. Ya, itu yang menyampaikan Iwan kepada saya. Terus waktu Iwan menyampaikan kepada Pak Kiflan ada saksi, bagaimana reaksi Pak Kiflan? Mereka yang mengambil saksi bertanya benar dan saudara disumpah ya. Silakan. Ya, atas izin yang mulia kami akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk menjadi keterangan fakta material dalam persidangan ini. Pak Eka tadi waktu KTP katanya wira swasta ya. Wira swasta sekarang. Kalau dulu apa? Dulu saya Anggota TNI ya. TNI apa Pak? Angkatan Darat apa laut sudah? Oke. Kapan saksi kenal dengan Pak Kiflan Zain? 2018. Bisa kalau ingat bulannya? 2018 bulan Desember tanggal 18. 18-12 ya. Oke. Kenal dengan Pak Kiflan dari mana? Dari dengan terdakwa? Dari Iwan. Lihat ke depan aja. Dari Iwan ya. Dari Iwan. Langsung masuk kami begini. Apakah saksi kenal dengan Iwan atau ada yang mengenalkan saksi dengan Iwan? Saya waktu itu ketemu sama Iwan di TC Bogor Cibinong. Jumpa dengan Iwan, dia ngajak kerjaan. Ngajak kerjaan, tiba-tiba tanggal 18 itu, saya di 18 bulan Desember itu saya diajak sama Iwan untuk pengawalan Pak Kiflan. Dan kebetulan saya tidak ada kerjaan, saya ikut. Nah, kenal sama Iwan kapan? Itu dari 2018 juga. Bulan Februari, tapi nggak ingat sebulan. Oh, kenalnya Februari 2018. Yang kenalin siapa? Kita main-main aja. Oh, nggak ada yang membawa sehingga saudara saksi kenal dengan Iwan. Nggak ada. Oh, nggak sengaja jadi kenal ya. Waktu kenal dengan Iwan ini ngakunya apa dia? Dia ngakunya katanya perwira. Perwira ya. Apalagi ngakunya selain perwira? Aku perwira, terus dia orang BIN. Oh, anggota BIN lah ya. Kalau orangnya kan orang Indonesia dia kan. Ya. Selain itu apa lagi? Udah, itu cuma itu aja yang waktu itu ketemu dengan saya. Setelah itu cuma saya bilang kalau betul ada kerjaannya, okelah saya ikut. Pernah ke rumahnya? Pernah waktu itu pas waktu tanggal berapa saya antar bapak Bandung ke rumah Iwan. Maksud saya sebelum kenal dengan terdakwa, apakah pernah ke rumah Iwan? Oh belum. Belum. Oke, setelah kenal Pak Kiflan baru ke rumah. Ke rumah Iwan. Oke. Tadi katanya kenal 18-12-2018 dengan Pak Kiflan. Tadi kata saksi memang lagi ingin bekerja atau cari pekerjaan. Apakah saksi jadi bekerja dengan Pak Kiflan? Jadi ya. Oke. Jadi kerjanya mulai bulan berapa? Dari bulan Desember itu tanggal 18 saya ikut dengan Pak Kiflan. Oh, 18-12 sudah kerja ya. Oke.
Jadi saksi kenal Pak Kiflan 812 langsung ikut bekerja. Apakah selama bekerja, bukan sekarang, selama bekerja kan sekarang nggak bekerja, masih bekerja sekarang sampai sekarang? Di gunung. Oh di gunung. Oke, waktu bekerja dulu pekerjaannya apa awalnya mulanya? Saya waktu itu pas begitu mendengar katanya Bapak mau dibunuh sama Iwan, penampilannya, saya untuk mengawal waktu Bapak kalau ada ceramah ke mana keluar, saya mau. Oh, jadi kerjanya kalau Pak terdakwa Pak Kiflan ada kegiatan ceramah, baru saksi ikut mendampingin ngawal. Jadi tahu atau dengar bahwa Pak Kiflan mau dibunuh itu kapan pertama kali? Itu pas begitu Iwan mendengar saya ngajak saya kerja itu. Jadi kan tadi, oh baru tanggal 18 kan kenal tadi katanya dari Februari 2000. Nah itu tidak menyampaikan masalah itu. Oh tidak tahu ya, tidak pernah cerita. Jadi pada tanggal 18-12 membawa saksi kepada Pak Kiflan, dia bilang bagaimana? Pak Kiflan mau dibunuh oleh Syanu, gimana? Coba jelasin. Tanggal 18 itu dia minta saya suruh datang, langsung minta ketemuan. Karena Pak Kiflan ini mau dibunuh. Kata Iwan. Ah, dia sebut siapa yang akan membunuh Pak Kiflan? Ya yang dibilang sama si Iwan itu cuma 4 orang itu aja. Siapa namanya sebutkan? Pak Wiranto, Pak Budi Gunawan, dan Dori Mere, berikut dengan satu lagi saya belum ini. Luhut Binsar. Oh, yang disebut 4 orang ini akan membunuh Pak Kiflan. Kata Iwan. Itu ngomongnya waktu ketemu ya? Iya. Bukan waktu ngajak ke Pak Kiflan. Oh, jadi langsung bahasanya diamprokin tuh apa nama itu? Diketemuin langsung disampaikan bahwa Pak Kiflan mau dibunuh oleh ini, makanya pengawal Bapak. Kurang lebih begitu. Betul ya, nggak salah ya? Saya sih nggak paranormal, nggak tahu, tapi merangkai saja ya. Itu kurang lebih. Ya, itu yang menyampaikan Iwan kepada saya. Terus waktu Iwan menyampaikan kepada Pak Kiflan ada saksi, bagaimana reaksi Pak Kiflan? Kalau menyampaikan Pak Iwan waktu itu, setelah itu dia langsung Bapak ngajak saya. Oh, langsung ngajak ya. Langsung ngajak saya. Iya, iya. Dalam kaitan apa tanggal 18-12 itu, pada waktu itu ada acara apa itu? Iwan kan ngajak Bapak nemuin di Pisah. Oh, di satu tempat dipisah. Pisah yang bisa dimakan itu maksudnya? Bukan di perumahan Pisar itu, di Cibinong. Oh, perumahan Pitsar. Oh. Oh, ketemu di situ ya. Oke. Seingat saksi, pada bulan Januari ada Pak Kiflan melakukan ceramah. Januari tanggal 26 kita ke Padang. 26 Januari ya, Padang. Bulan Februari? Februarinya tidak ada. Kosong ya. Untuk ceramah ya. Yang lain saya tanya dulu, ceramah dulu nih. Bulan Maret? Bulan Maret tanggal 3 kita berangkat ke Ponorogo. Setelah itu? Ke Solo, Jember, terakhir pulang ke Banyuwangi. Oh, tanggal 3 itu Ponorogo, habis itu Solo. Ini sekali jalan gitu maksudnya? Solo dulu, baru Ponorogo, baru ke Jember. Oh, Jember terakhir ya. Nah, pulang ke Jakartanya itu tanggal 3 juga? Tanggal 4. Oh, ini nggak naik mobil ini? Naik pesawat. Oh, naik pesawat. Jadi tanggal 4 kembali? Ya. Sampai Jakarta lah ya. Turun di mana Jakarta tanggal 4 bulan 3? Cengkareng. Masih kan naik pesawat apa? Itu pesawat saya kurang ingat. Kalau nggak salah Citylink. Citylink yang warna hijau ya. Kalau warna merah kan pesawat lain ya. Oke. Jadi naik Citylink tanggal 4 bulan 3 pulang. Apakah pernah pergi ke Surabaya juga? Ke Surabaya waktu tanggal 30 kita pergi ke rumah orang tua, ke rumahnya Bapak. 30 apa nih? 30 Maret. Februari. Hah? Februari. Oh, 30 Februari ada pergi Surabaya. Ya, ke rumah Bapak itu di Surabaya. Tadi saya tanya, tapi kan bukan ceramah kan? Februari nggak ada 30. Nggak ceramah ya? 30 sampai 9. Oh, ya. Akhir bulan lah maksudnya ya. Akhir bulan Februari.
Februari itu bisa 29, 28, 30 nggak ada. Januari maaf. Januari 2019 saya berangkat ke Surabaya dulu. Tanggal 30. Iya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Salah bulan nggak apa-apa, yang penting tahunnya masih sama ya. Ada ya. Oh, jadi tanggal 4 kembali ke Jakarta. Sewaktu pergi ke tadi Solo, Ponorogo, Jember, itu naik pesawat. Berangkatnya dari terminal mana? Dari Cengkareng. Siapa yang mengantar? Waktu tanggal 3 itu ya Army yang mengantar. Oh, Army yang mengantar. Tanggal 3. Pulangnya turun di Cengkareng, siapa yang jemput? Army juga. Jam berapa kira-kira tiba? Tiba itu kalau nggak salah jam 17 pas jam sore ya. Oke. Setelah itu, setelah tanggal ini, apakah pernah lagi pergi? Saya nggak pernah. Sudah selesai. Tidak lagi ada mengikuti untuk mendampingin ceramah. Jadi tutup buku lah di sini ya. Jadi kalau ada yang mengatakan tanggal 7 atau tanggal 8 dan seterusnya pada bulan Maret dijemput di Cengkareng, pulang dari mana dengan Pak terdakwa, itu tidak ada. Saya tidak tahu. Dan saya tidak pernah. Tidak pernah. Yang terakhir tanggal 4 bulan 3 dijemput oleh Army. Oke. Bisa saksi ceritakan sedikit setelah dijemput ngapain aja? Dijemput waktu di Cengkareng, kita pergi ke pom bensin. Pulang dari Cengkareng itu kita beli pom bensin. Kebetulan kan bapak mau sholat dulu, sholat maghrib. Itu ada waktu untuk maghrib. Enggak, kan pom bensin banyak saksi. Iya, pom bensin lewat, pokoknya keluar dari Cengkareng kita masuk ambil bensin. Oh, masih yang di tol itu? Ya. Oh, jadi nggak tahu Hotel Hilton nanti ke kiri pom bensin itu? Kalau nggak salah putar arah itu. Lupa lah berarti ya. Putar arah. Di pom bensin. Ya. Terdakwa sholat. Sholat. Saksi ngapain? Saya minum kopi. Army duduk sebelah. Duduk sebelah. Sebelah saya. Jadi sebaik mobil sampai langsung turun. Ya. Habis itu setelah selesai sholat naik mobil lagi. Kalau sudah selesai sholat, ya bapak pulang. Iyalah, naik mobil lagi pulang. Ya. Nggak ada, karena ada katanya stop. Habis itu Army keluarin senjata. Oh, saya tidak pernah lihat. Enggak, ini di sini katanya di dakwaan keluarin senjata di dakwaan Army, bukan dakwaan sini. Keluarin senjata, habis itu kasih tunjuk kepada terdakwa kokang, krotok, bagus, simpan. Tidak pernah. Dia lagi satu dia bawa mobil, saya sampingnya. Kalau dia ada senjata kan nggak mungkin. Ada saya dulu. Jadi tidak ada ya. Ini saya baca tadi. Terdakwa telah menerima satu pucuk senjata api laras pendek jenis warna hitam kaliber 2 mm dari Haji Quran. Terdakwa juga menunjukkan senjata tersebut kepada Kiflan Zain, dan Kiflan Zain meminta kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan senjata api tersebut. Jadi tidak ada ya. Jadi waktu pulang tanggal 4 itulah terakhir dijemput oleh Army untuk saksi, dan setelah itu tidak pernah ada lagi. Jadi kalau ada dalam berkas ini atau berkas yang mana perkara Army segala macam menyatakan bahwa Eka duduk di sebelah Army, melihat Army menyerahkan senjata kepada Pak Kiflan mengokang bilang baik, habis itu kasih ke Army kasih ke Eka, itu tidak benar. Tidak ada. Tidak ada kejadian itu. Ini disumpah loh. Sumpah saya siapa? Siap ya. Oke. Ini kan ada senjata ini 4 nih. Ya. Pernah lihat nggak senjata ini? Belum pernah saya lihat senjata. Kan tadi katanya bekas anggota. Kalau dari jauh ketahuan nggak mana yang senjata pabrik, mana senjata rakitan? Ini rakitan semua, Pak. Sekarang lihat ya. Jadi nggak usah kelep ya. Oke. Selanjutnya. Ahli dulu sniper kan? Dulu. Waktu terakhir itu memang sniper ya. Artinya kan memang tukang senjata lah kalau sniper ya. Di kesatuannya sniper ya, pilihan berarti dari TNI ya. Oke. Selanjutnya tadi kejadian tanggal 4 tidak ada menunjukkan senjata. Di dakwaan yang lain maupun dalam dakwaan ini dikatakan ada kejadian itu tidak ada. Kenapa saksi tidak lanjut untuk melakukan pengawalan terhadap Pak Kiflan? Soalnya kan Army sudah memutuskan bahwa dia siap untuk ganti saya.
Oh, jadi army masuk untuk menggantikan saksi dalam mengawal. Setelah itu saksi tidak lagi mengawal, Tidak lagi ikut. tapi untuk kegiatan apa? Jadi tinggal dia di gunung di vilanya Pak Kiplan di Memang Pak Kiplan punya villa? punya di untuk persinggahan dia untuk istirahat. Kalau dia kena banjir di Jakarta dia kesini. Yang tadi ditunjuk ini? Nah itu yang dibilang tadi. Ini villa? Itu bilang rumah itu bukan dibilang Rumah, jangan villa, rumah. Betul. Tahu saksi dulu waktu Pak Kiplan belum punya rumah, tinggalnya di sini. Saya nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, dulu katanya Pak Kiplan tinggal di sini belum punya rumah di Kelapa Gading di gunung. Itu saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Selanjutnya, saksi tahu Iwan. Selain Iwan, tahu juga yang namanya Tahjudin. Enggak ya. Nggak pernah tahu. Adnil? Adnil nggak lagi saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Selanjutnya, tadi tidak tahu ini senjata segala macam. Pernah dengar Pak Kiflan membeli senjata? Saya belum pernah dengar. Nggak pernah dengar. Oke. Saksi pernah nggak pergi ke Sukabumi? Pernah. Dengan Pak Kiflan? Betul. Bukan dengan orang lain maksudnya? Saya Ingat tanggalnya? tanggal 9 Februari pagi subuh-subuh saya berangkat ke Sukabumi ke Jampang Segeranten. Jampang? Segeranten. Sebelum Jampang Segeranten lewat dari Nyalitung. Berarti bukan Sukabumi dong kalau gitu. Itu masuk Sukabumi. Oh, itu masuk Sukabumi, kabupatennya. Kabupaten Sukabumi. Cuman desanya Janteng Seberaten. Itu sebelum perbatasan dari Jampang Segeranten, jadi pertengahan dari Surabaya. Kami ingin menunjukkan foto. Tapi nanti aja. Yang lain lagi. Apakah saksi pernah ketemu Iwan dan ketemu Army juga? Pernah ketemu waktu di Ibnu Khaldun. Itu sebelum yang tadi tanggal 3 pergi ke Solo Ponorogo, apa setelah pulang dari sana? Pulang dari Surabaya kita kan tanggal 30 itu kan langsung ke Gading. Sebelumnya kan kita mau ada acara tanggal 2-nya ada. Tunggu dulu. Tadi saksi katakan kan Januari. Januari itu dari Padang. Enggak, tadi tanggal 30 Januari. Berarti tanggal 30 Tanggal 30 Januari kita ke Surabaya. Pulang dari Surabaya kan langsung kita ke rumah ke Gading. Ke Gading. Ya. Nah, yang tadi ketemu di apa? Sekolah apa tadi katanya? Ibnu Khaldun. Itu tanggal berapa? Itu tanggal 2. 2 apa? Tanggal 2 Februari. Oh, 2 Februari. Oh, jadi ada Iwan, Ada Iwan, ada Army Army. sama saksi ya. 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 Jadi ketemu. Betul, betul. Oke. Kami ingin menunjukkan fotonya saja yang mulia, sekaligus saja 2. Baik. Ini yang ketemu di Gunung Kaldun. Itu Khaldun. Gunung Kaldun ya. Coba. Ini Mana bisa? Mana ini? di Ibnu Khaldun. Sekolah apa? Sekolah. Sekolah SMA apa kuliah apa? Kampus kuliah. Oh, kampus. Di mana ini? Kita di mana ini? Ibnu Khaldun sini. Jakarta. Tanggal Bukan berarti. Ya. Tanggal 2 Februari. tanggal 2 Maret. Ya. 17 ya. Terus tadi ya fotonya juga. Ini yang Ini 9 Februari. ini yang pergi ke Pulau. Ini yang pergi ke tadi Jakarta. Keranten. Mana Pak Tukar? Sebelah kanannya. Ini Uyun. Ini yang Uyun yang orang tuanya yang sakit dan meninggal. di mana? Tanggal 9 Februari. Terus yang baju putih? Ini yang apa yang tahu tempat itu. Oh, di perantara. Terus sebelahnya lagi Istri. istri ini
Saksi ada di mana? Oh, ini saksi yang motor. Aku kurang bagus dia. Ya lah, ini ya. Ini yang tanggal 9 Februari ke sana. Ini 2019. Oke. Kami bawa aja nanti. Sewaktu saksi ke Sukabumi tanggal 9 Februari 2019. Dengan siapa perginya ke sana? Berdua. Naik mobil apa? Mobil pinjam Innova. Platnya? Kalau nggak salah 70 belakangnya. Berapa? 2070 JS Julieta Sembiring. Yang disita dalam perkara lain tapi udah putus sehingga mobilnya sudah bebas itu. Itu mobil siapa? Mobilnya Pak. Pak Kiflan. Tahun berapa mobilnya? Itu kurang jelas ya. Sering mogok nggak mobilnya itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bagus ya. Oh, jadi pakai mobil itu. Waktu ke sana ada lewat tol nggak? Lewat. Lewat tol. Tol dari Sentul Selatan langsung tol. Kok Sentul Selatan kan rumahnya Jakarta? Kan kita dari gunung. Oh, berangkatnya dari Gunung Pancar. Berarti bapak ini nginep di sana. Betul. Oh. Tanggal 8 sorenya bapak datang, subuhnya ngajak saya ke Penyampang. Memang tanggal 9 Februari itu pergi ke sana itu rencana atau dadakan? Dibilang rencana tidak, dibilang dadakan juga tidak. Emang niatnya untuk membesuk buyut itu. Buyut itu. Ya. Kalau di sana namanya buyut apa ini? Itu kurang jelas, saya kurang tahu. Oh, yang tahu Pak terdakwa saja. Apakah ada bawa buah atau apa itu bawa ke buyut ini? Tidak bawa apa-apa, cuman niat membesuk. Ada ngasih uang atau apa? Kalau ngasih mana? Uang apa? Uang waktu itu tukar duit ke dolar dari tukar langsung bapak kirim ke Bank BRI, Bank BCA. Coba jelaskan bagaimana kira. Tapi tahu ya bukan ceritanya. Waktu pulangnya, bapak kan waktu tidak punya duit, dia ada duit dolar, dia tukar ke Sukabumi, dari kota Sukabumi. Oh, jadi dari Jampang tadi ke kota Sukabumi dulu. Ya, tukar dua. Pergi ke money changer. Yang ke money changer siapa? Money changer saya dengan saksi yang turun. Ya, saya dengan yang mau nukernya. Oh, yang mau menukar tadi ada di foto ini nggak? Oh, tidak ada. Oh, jadi habis ditukar jadi rupiah. Langsung bapak ke Bank BCA. Dia kirim transfer ke BRI. Oh, transfer ke BRI rekening Uyut ini. Oh, karena nggak bawa buah-buahan jadi bawa uang saja gitu. Oh. Berapa lama berada lihat Uyut ini? Cuma 1 jam. Di tempat Uyut. Iya, soalnya kita tidak mau kena macet berangkat pagi ini. Perjalanan berapa jauh? Berapa lama aja? Kan subuh berangkat. Nah, sampai di tempat Uyut jam berapa? Kita berangkat waktu habis sesudah subuh, sholat subuh, nyampe ke sana setengah 7. Setengah 7 pagi. Jam 7 pagi. Kencang amat 1,5 jam. Nah, kalau pagi ini enak kita jalannya, soalnya tidak ada hambatan untuk pabrik-pabrik. Soalnya kalau udah lewat Cigombong itu kan pabrik. Kecepatan berapa tuh mobil? Pokoknya dibilang cepat tidak, cuman yang jelas. Oh, nggak ada macet. Waktu. Oh, 1 jam. Berarti setengah 7 tadi. Ya. Habis itu ini kira-kira aja kan udah lewat kan, kita ingat lah. Misalnya habis itu setengah 8 pulang udah itu. Jam 10 saya baru pulang dari sana. Jam 10 dari tempat Uyut. Terus pergi ke Sukabumi, ke kota Sukabumi. Ngapain? Berhubung bapak mau ngasih. Oh, jam 10 sampai di Sukabumi ya. Atau berangkat dari tempat Uyut jam 10 ke Sukabumi. Dari Uyut jam 10 nyampe ke Sukabumi jam 11. Jam 11 setengah 12 sampai di Sukabumi. Betul, siap. Terus baru bapak ngasih ngasih dolar suruh tukerin ya. Dolarnya dalam amplop apa lepasan? Dolar dari amplop. Dengar-dengar tak tahu dolar ya? Saya nggak ngerti dulu, paham. Nggak ngerti dolar. Bisa bedain nggak ini dolar Cina, dolar Amerika, dolar Jepang gitu? Kalau setahu saya itu pas begitu saya datang ke Indonesia ini dolar Singapura. Kata tukang money changer. Iya. Tapi saksi nggak tahu itu dolar Singapura. Saya cuma terima udah rupiah, saya bawa, saya serahin ke bapak. Oh, jadi tukang money changer bilang ini dolar Singapura ya. Kalau saksi nggak paham. Oh, ya. Dapat rupiah.
Setelah tukar dapat rupiah berarti kan? Betul, ya. Itu berapa lama prosesnya di money changer? Ya kurang lebih sering. Antri atau langsung? Ya dengan cara apa ya? Dengan dibilang tidak, cuma dia langsung main web dulu. Oh, datang langsung dilayanin, Ya. tidak antri kedua, ketiga enggak. Bukan saya yang ngatur, jadi bukan saya yang nukar, jadi ada anak lagi yang nukar yang biasa ngapain nukar duit. Oh gitu, iya iya. Jadi selesai kira-kira jam berapa dari money changer? Nggak lama, kalau nggak salah 15 menit udah kita udah keluar bawa duit. Langsung ke BCA. BCA. Waktu ke BCA, apakah saksi juga yang transfer uangnya ke BRI Saya atau? nggak ikut, saya duduk di mobil. Jadi yang melakukan adalah itu dolarnya berapa? Ada sampai 15.000. Saya nggak jelas, saya nggak pernah hitung itu uang. Berapa kira-kira rupiahnya? Berapa? Yang pasti bukan 15.000 ya. Kalau 15.000 kan tebel. Ada berapa tebel? Berapa lembar? Cuma satu. Oh, satu biji. Dari tadi ngomong selesai. Jadi satu lembar cuman. Oh ya udah. Kalau satu lembar setahu saya nggak ada yang 15.000 dolar. Paling 1.000 10.000 ya setahu saya. Oke. Selanjutnya, setelah Pak terdakwa menyerahkan dolar, tukar money changer, pergi ke bank, transfer, balik lagi ke mobil. Apa pembicaraan? Nggak ada pembicaraan apa, cuma dia bilang bapak mau kirim untuk Uyut bersihan. Uyut ya, oke. Ditunjukkan bukti transfernya ke Uyutnya atau nggak ada ya? Oke. Setelah itu kemana lagi? Setelah itu langsung pulang ke gunung. Emang nggak makan? Ya sempat makan, itu bapak minta saya tolong berhenti di rest area, saya keburu dipikir lebar harus rest area lagi, kasihan ibu. Dengan istri saya tajak pulang. Oh jadi nggak makan? Makannya di rumah dibilang. Oh di rumah. Oh jadi bapak tidur aja di mobil. Pokoknya Jadi nggak tahu. Mobil bapak nggak pernah ngomong. Oh jadi sampai di villa sampai di rumah ini tadi jam berapa? Gunung Pancar? Sore. Udah sore ya. Sore itu berarti matahari sudah tidak ada. Pokoknya pas nyampe ke Gunung Pancar itu udah maghrib. Maghrib ya. Oke. Waktu lewat tol itu waktu zamannya masih mana? Langsung tempelkan atau masih bayar pakai? Bayar. Masih bayar. Ke ada tukang bayarnya ya. Masih simpan karcis tolnya? Saya nggak pernah lagi. Saya bawa mobil, fokusnya tidak pernah lagi nyimpen duit. Iyalah enggak lah kan. Tapi bayar ya. Bayar. Pakai uang cash. Oke, guys. Itu uang sendiri atau uang dari terdakwa? Uang dari Pak Kim. Ada balikannya uangnya? Soalnya kalau dia untuk siap untuk pergi kemana-mana, kalau sebelum mobil masih ada kartu apa? Dia taruh untuk. Oh sudah ada uang. Uang dari situ ya. Tinggal bayar. Oke. Apakah saksi pada tanggal 9 Februari ada mengantarkan Pak Kiflan ke Kelapa Gading? Tidak. Restoran sederhana? Tidak pernah. Apakah Pak Kiflan ada pergi ke Kelapa Gading di antara dari pagi subuh tadi sampai jam berapa tadi sampai jam 4? Apakah ada Pak Kiflan pergi ke Kelapa Gading? Nggak mungkin apa saya yang bawa mobil ke Sukabumi. Nggak ada lah ya. Nggak ada ya. Oke. Sementara cukup yang mulia. Saudara saksi ya, saudara sudah disumpah ya. Ya. Pada waktu saudara mengantarkan ke rumahnya juga, kan saudara pakai motor ya. Pada waktu saudara pakai kali masuk ke dalam rumah saudara, Saya tidak ikut. tidak ikut di dalam, jadi di luar saja. Jadi tidak tahu isi pembicaraan antara Pak Kiflan dengan Pak Iwan, tidak tahu. Posisi saudara di mana? Di luar pagar ini. Di luar pagar atau di dalam? Tadi masih di luar mana itu? Di luar pagar. Rumah itu di luar pagar ini. Di luar pagar ya. Ini agak jauh, tidak terdengar ya. Jauh. Sampai jam berapa? Itu datang maghrib bapak langsung pulang, soalnya sebentar saya perhatikan, saya nggak lama juga diam di luar itu, mau udah pernah keluar lagi. Agak lama ya. Dibilang lama dibilang tidak pun ya lumayan. Berapa lama? Kira-kira antara setengah jam lah. Setengah jam ya. Terus setelah itu nganterin terdakwa bawa mobil lagi ya.
Sampai mana? Sampai tol Cibinong, Tol Cibinong. tol Citerep, saya pulang. Kemudian saudara tadi menyebutkan namanya terdakwa ini sejak di Februari 2018, Desember 18, Tanggal 18 bulan Desember 2018. sepengetahuan saksi, saudara terdakwa ini punya handphone berapa? Saya nggak pernah perhatiin dia itu. Saudara kan supirnya sih, Tuh, ya kan? Juga sering berdampingan dengan bapak ini naik pesawat atau ya, mobil. berdampingan, Ya. Tapi saya nggak pernah kalau dia pegang HP yang dia itu yang pegang. Ini saja. Ada nggak handphone yang bisa pakai WA itu? Nggak pernah. Nggak pernah lihat. Sepengetahuan saudara berapa punya dia? Setahu saya cuma satu itu yang kecil itu yang dia suka pakai telepon itu. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Sementara ini juga kita ada 3 handphone. Oh ya, atau kalau saya Yang mulia kami keberatan diadu kan gitu. Bukan ya, maksudnya ini memastikan saja. Jadi kita tahu ya, hanya satu itu saja. Kemudian saudara tadi menyebutkan kenal dengan Irfan. Irfan waktu pas begitu datang ke Pancarip waktu dia mengajukan untuk penggantian untuk Army. Iya. April. Apakah sempat saudara terdakwa yang uang KCM? Kami pernah Sempat ngasih ke Irfan? itu sampai presiden bapak bilang, Kak tolong kasihkan untuk Irfan karena dia belum bayar kontrakan. Itu yang sempat dikasih uang atau dikasih uang ke Irfan? Irfan, Mana siapa? Saksi? saya Irfan nggak dikasih. Dikasih? Ya cuma dari bapak dikasihkan ke Irfan untuk bayar ke Irfan, bayar kontrakan, kemudian saya berangkat pulang. Tapi tadi tentang dengan terdakwa itu pertama kali tanggal 18 Desember 2018 ya. Betul. Yang mengenalkan kan enggak. Ya. Gimana? Dia jadi pengawasan kebetulan ya sudah tanggal 18. Betul. Pengawal tersebut juga merangkap. Dibilang pengawal Enggak. tidak. Tapi supir terus ya. Kalau dibilang juga supir, nggak juga soalnya beliau kan datang sendiri pakai mobil. Oh itu. Bukan saya langsung dulu cari mobil Ya. pakai dia. Ya. Nah, jadi yang menarik tadi ini kan cuma mengatakan bahwa Wiranto Gunawan itu sebagai perusahaan tersebut enggak mampu berapa ya. Betul. Itu yang Iwan yang menyampaikan kepada siapa? Setelah langsung Pak Gilbert atau kepada Saudara saya langsung, tapi di depan beliau. ada. Terus namanya beliau bagaimana? Itu mengatur begitu penyampaian Iwan ke saya langsung begitu, beliau ya sudah kalau kamu mau kerja ya udah itu saya. Itu ya. Ini dikatakan Iwan tanggal berapa ini Pak? Yang tadi Wiranto tidak masih tanggalnya? Tanggal 18, 12 itu. 8 Desember itu, 18 Desember itu. Oh langsung gitu ya? Iya. Nah, itu saya langsung disuruh naik ke rumah di rumah pacar. Nah, kemudian setelah tanggal 3 Maret sampai tanggal 4 ya, tanggal 20 masih merokok selama tanggal 5 enam tidak ketemu Kami tidak ikut lagi soalnya sudah ada Arfi, Iya. dan Arfi ya. Ya. Kemudian saudara, Saya sudah macam macam di tinggal. Oh, nyata ini sudah pernah kenal dengan nyata ini? Tuh nggak pernah. Nggak tahu ya. Nggak tahu saya lagi. Pernah nggak saudara mendengar ya apa tentang senjata itu waktu Iwan? Oh saya nggak pernah. Nggak pernah juga enggak ya? Nggak pernah dengar. Dari Iwan juga nggak pernah ya? Saudara saksi, Ya Pak. saya ingat saudara saksi, sejak saudara ikut pakaian ya saudara ya, sampai 9 Maret 2018, 2019. ya, sehingga saudara berapa kali terdakwa terulang, ingat ya? Maksudnya gimana Pak? Belum Ini ada. kan kemarin, Anda
tadi. Maksudnya berangkat ke luar. Nggak tukar dong, nggak pernah. Oh, enggak cuma sekali itu aja, Pak. Oh, yang 1 hari itu Iya, dari Februari itu. Sekali itu aja saya tukar duit, itu saya nggak pernah lagi. nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Karena saya nggak pernah lagi. Itu masih periode tadi ya. Iya, Selain itu nggak pernah lagi. nggak pernah lagi. Saudara nggak pernah dengar ada percakapan masalah senjata-senjata. Oh, saya nggak pernah, Pak. Apa dengar ya? Saya nggak pernah ada segitu. Ada lagi Pak? Iya, ada dua saja yang mulia. Tadi lupa. Saksi, untung tadi Pak Jaksa yang nanya. Jadi kan nama saksi juga ada dalam BAP. Ada di BAP Irfan, ada di BAP Azwa Army. Namanya Eka. Kami mungkin namanya nama saksi Eka ini kan. Nah, jadi di sini nama saksi disebut-sebut kaitannya adalah pada waktu kejadian di Pondok Indah. Singkatnya, apakah saksi bisa ceritakan bagaimana kejadian di Masjid Pondok Indah tersebut yang saksi tahu? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Bulan sebentar yang mulia. Tanggal coba jelasin dulu, saya catat tanggal. Pondok Indah. Ya, Pondok Indah. Masjid ya? Ya, di Masjid Pondok Indah yang mulia. Silakan. Waktu itu Bapak ngajak ke Pondok Indah, ketemu sama Army dengan Pak. Saya tidak tahu itu percakapannya apa, yang saya tidak tahu. Saya di luar konteks itu. Gak lama begitu pulang, Bapak bilang sama saya, Kak, ambil uang, kasihkan ke si Irfan bahwa dia belum bayar kontrakan. Ketemu sama Iwan dan Irwan. Irfan sama Army. Oh, di sama ini ya. Ada apa? Ketemu Irfan sama Army di Pondok Indah itu. Sudah itu begitu pulang Bapak langsung minta saya suruh ambil uang ke ATM. Kasihkan uang itu sama Arpik sama Lihat ke yang mulia. kasihkan uang itu sama Irfan. Soalnya dia belum bayar kontrakan. Kata Bapak, saya ambil, saya serahkan Irfan, setelah itu pulang. Ambil uang berapa? 5 juta. Yo, rupiah ya? Iya. Ini kejadiannya 19 April 2019 di Masjid Pondok Indah. Ya kalau nggak salah, Pak. Ya, jadi saya juga nggak tahu, tapi berdasarkan ini saksi lupa ya. Jadi peran saksi di sana mendampingin bapak atau mengawal bapak atau nyupirin bapak? Nyupirin Bapak. Nyupirin bapak ya. Bertemu di sana ada Azwarmi dan Irfan. Apakah ada orang lain lagi? Nggak ada. Tidak ada, hanya 4 orang saja. Ada melihat Pak Kiflan menyuruh meletakkan handphone di luar Malah kan tasnya Bapak itu saya pegang. tas. Kalau handphone Kalau handphone saya nggak pegang. nggak, waktu masuk ke mobil baik Irfan baik terdakwa, handphone harus letakkan di luar, tidak boleh masuk ke dalam mobil. Kami waktu Bapak bicara sama Irfan kan di dalam tuh. Saya kan di luar. Tidak ikut. Jadi ada lihat Pak terdakwa berbicara dengan Irfan, ada lihat dalam mobil. Di dalam mobil itu saya kan di luar sama Army. Iyalah, kan nggak dengar jadinya. Itu ada. Masing-masing handphone harus ditinggalin di luar. Lihat nggak kejadian itu? Emang itu kan tas HP yang Bapak yang kecil itu ada sama saya di tas. Oh, di tas ya. Di tas. Dan Pak terdakwa tidak ada membawa HP yang tadi dibilang Android apa, tidak ada. Tidak pernah. Tidak. Karena ada yang bilang Ya. Pak terdakwa menunjukkan gambar orang melalui HP-nya. Itu saya nggak tahu. Lah, sementara HP-nya sudah dipegang oleh Saya tas dengan HP kecil itu saya pegang. ya, jadi tidak ada masuk ke dalam mobil bawa HP. Nah, suatu keluar dari mobil, apa kata terdakwa? Bapak langsung nanya saya mau pulang. Pulang, Iya. langsung pulang. Langsung pulang, sudah bicara dengan Irfan, langsung aja pulang. Tadi katanya sih nggak ada ATM tadi. Ya langsung aja pulang dari Pondok Indah itu, langsung aja pulang. Kita berhenti dulu di bank di ATM. Di ATM. Mau ambil duit. Saya. Bank apa?
BCA diambil 5 juta. Ambil 5 juta. Seingat saksi kebutuhan uang itu untuk apa? Kata bapak untuk bayar kontrakan Irfan ya, tolong jangan salah, Iwan sama Irfan berbeda ya, Irfan. Ya, betul. Nah, yang orangnya tinggi ya. Betul. Jadi diserahkan uangnya. Ya, serahkan sama Irfan. Langsung ke Irfan atau lewat orang lain? Langsung ke Irfan langsung. Langsung di Irfan. Serahkannya di dalam di Indomaret itu. Oh, Alfamart atau Indomaret? Indomaret. Kalau salah ingat aja ya. Lupa lah ya. Indomaret ya, serahkan di sana habis itu pulang. Langsung pulang. Ada bapak cerita, itu Irfan saya suruh untuk bunuh siapa namanya Pak? Si apa? Winarto apa? Winarto. Bukan yang tukang kon itu. Winarto Wijaya. Ada bicara begitu? Ada bicara gitu. Nggak ada. Nggak ada bilang aku suruh Irfan untuk mantau-mantau rumah Yunato Wijaya. Tidak ada. Tidak ada. Bicara apa waktu dalam perjalanan pulang? Malah bapak bicaranya kasihan saya, itu anak sudah tidak bayar kontrakan, itu aja. Itu ya. Saya langsung pulang. Oke. Suatu menyerahkan 5 juta tadi. Ya. Apa ada si Irfan kasih ini, terima kasih Kak, kasih uang 100 Saya ribu. kasih sama saya, bantu rokok 200 ribu. 200 ribu apa 300 ribu? 200 ada 200 300 kalau salah. Oh, karena di sini 300 ribu. Dia langsung dia lipatkan untuk di bank. Dia masih banyak bang. Ada 300 ribu. Ya. Itu lapor nggak sama Pak Kiflan? Dapat Saya 300 ribu? Nggak bilang. Jadi Pak Kiflan baru tahu sekarang. Iya. Ya cukup yang mulia. Jadi tadi tanggal 18 April 2019 di Pondok Indah. Di mana banyak pak? Di masjid Pondok Indah tanggal 18 April 2019 ya. 19 yang mulia di sini. 19 yang mulia. Iya. Iya betul. Tadi katanya saudara nggak ketemu lagi di tanggal 4, nggak ada lagi di sana. Kalau untuk kegiatan main yang lain saya tidak pernah ikut lagi. Apa ikut? Iya. Masih jadi sama terdakwa ya. Tapi kalau pas begitu mau ketemuan sama Irfan di Pondok Indah itu saya Iya. datang Nah, ngajak saya berangkat. ya. Yang ikut saudara, Yang menyebut yang ikut, yang itu saya. yang ikut. Iya. Iya. Itu ada Irfan dan Armi ya. Ya. Nah, terus kemudian kan kasih uang 5 juta. Betul. Cuma saudara tidak tahu bicaranya, itu dikasihkan ke kami. Ke Irfan. Bukan kami, bukan. Bukan ke Irfan. Irfan ya. Untuk apa? Katanya itu bayar kontrakan bang. Bukan kontrakan ya. Cukup yang mulia. Tadi silakan apa? Udah selesai. Keterangannya kan Kesimpulan. gimana? Benar kan keterangan? Benar. Benar. Nah, sama dari tadi ya. Ya, ini kan yang disumpah dia. Sudah Pak? Udah. Sejarah Pak. Dapat 300 ribu nih, baru sekarang tahu. Saya juga baru baca. Ali namanya Hafiz ya. Siap yang mulia. Depan kan libur Imlek. Ya, Kita sudah melaksanakan tanggal 19 ya Pak. Masih saksi ya. ya yang mulia. Tanggal 19 April ya. Februari ya. Tanggal 19 Februari pakai saksi. Ada cek dari dakwah Yang mulia, untuk tanggal 19 kita jam berapa yang mulia? Karena saksi ini jamnya supaya pas gitu yang mulia. Kalau nggak nanti kalau siang pagi. Kita di sini di perkara pagi. Ya. Perkara perdata, terus perkara apa? Paham ya? Nah, kalau saya ini pekan tipikor. Siap. Siap yang mulia. Nah, sekarang itu masuk 100 ya. Ya. Karena keberatan asuransi jiwasraya. Iya. Itu dan terkait mulia. Jadi tadi ya mohon maaf kita sibuk semua. Siap. Nah, waktunya terserah kalau habis Jumat kita kalau nggak ada, kalau pagi ya kita nggak dapat dulu Pak. Misalkan tidak ada sidang ya kita mulai jam 9. Atau kalau apa namanya ada yang lagi kayak tadi itu ya tadi saya sudah jam 1 sudah siap Pak. Nah, ini tadi habis Jumat sidang Ya. PK. Ya. Pokoknya pastikan aja hadir jam berapa? 1:30 aja yang mulia. Setengah 2. Iya. Karena besok itu kami mau menghadirkan Pak Gatot Nurmantio. Oh gitu. Nah, jadi kalau beliau datang pagi ternyata siang dia nanti pulang kan sia-sia. Jangan, lebih bagus yaitu setelah Jumat aja. 1:30 yang mulia ya. Setelah Jumat ya. Ya siap.
Karena kalau pagi kita lagi sidang, ya kita yang dilainkan bukan satu, Pak, karena masih tetap banyak. Siap yang mulia. Ya, oke ya. Hari Jumat ya Pak, tanggal 19. Iya. Nanti kalau memang belum datang, nanti pergi sama jaksa saja. Iya, dua yang mulia. Sidang selesai tanggal. Terima kasih yang mulia.